Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Pelkat PA GPIB Marturia, Minggu 25 Juli 2021. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Kak Eca sebagai pelayan firman. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, persembahan, dan juga hati adik-adik untuk menghadap Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, dipersilahkan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri dan menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari tadi malam kami tidur, hingga pagi ini kami bangun, sampai saat ini. Sekarang, kami akan memulai IHMPA kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 1, Sungguh Indah Alam. Shalom adik-adik, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Ayo disiapkan Alkitabnya. Kita buka, bacaan kita terambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai ke-7. Kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami sehingga pada hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati supaya kami boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya. Kaica akan membacakan, adik-adik membaca di rumah sambil mendengarkan dengan baik ya. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahanmu, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam renungan, Kak Eca mau tanya satu hal nih sama adik-adik. Adik-adik sudah pada sarapan? Sudah, good. Sekarang Kak Eca tanya, adik-adik sarapannya pakai apa? Oh, roti. Ada yang makan sereal, ada yang makan bubur, ada yang makan mie. Oke, good. Nah, kenapa sih Kak Eca tanyain kita semua pada makan apa? Karena sarapan adik-adik berhubungan dengan firman yang akan kita dengar. Nah, adik-adik tahu ini gambar apa? Ya, ini namanya Gunung Sinai. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi bercerita bahwa di Gunung Sinai Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan berbicara kepada Nabi Musa. Nih, Nabi Musa muncul. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Nabi Musa, Nabi Musa, tolong sampaikan kepada bangsa Israel untuk mengikuti aturan mengenai tahun Sabat. Dan sampaikan kepada bangsa Israel untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, begitu adik-adik singkat ceritanya. Tuhan Yesus minta kepada Nabi Musa untuk menyampaikan titah tentang aturan tahun Sabat kepada bangsa Israel. Apa sih tahun Sabat itu? Tahun Sabat adalah tahun perhentian. Perhentian dari apa? Perhentian dari menanam tanaman di tanah yang tersedia di dunia ini. Nah, tahun Sabat itu adalah tahun di mana 6 tahun lamanya manusia atau bangsa Israel boleh menanam tanaman di tanah atau memakai tanah sebagai pekerjaan mereka. Tapi untuk memasuki tahun ke-7, selama 1 tahun ini bangsa Israel diberikan aturan untuk tidak boleh menanam selama 1 tahun tersebut di tanah tersebut, adik-adik. Apa sih kok harus ada peraturan tentang tahun Sabat? Nah, manfaat dari tahun Sabat yang Tuhan Yesus berikan itu adalah supaya tanah yang difungsikan sebagai tempat untuk menanam tumbuhan itu diberi waktu istirahat, sehingga unsur-unsur hara atau mineral yang terkandung di dalam tanah boleh pulih kembali supaya dapat menghasilkan tanaman yang subur nantinya ketika ditanam lagi, adik-adik. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk mengikuti aturan tahun Sabat. Apa sih pentingnya tanah bagi kehidupan kita sampai Tuhan Yesus berbicara kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk melakukan aturan tahun Sabat? Ya, tanah itu sangat penting, adik-adik. Sekarang saja coba deh adik-adik berdiri. Adik-adik berdiri di atas mana? Di atas tanah. Nah, untuk itu tanah sangat penting karena salah satu manfaat tanah adalah sebagai tempat aktivitas bagi makhluk hidup.
bukan cuma manusia saja ya adik-adik, tapi tanah juga bermanfaat bagi hewan-hewan, bagi tanaman yang bertumbuh di atas tanah, dan hewan-hewan yang kayak cacing, kan tinggalnya di dalam tanah kan adik-adik. Nah, itu salah satu manfaat tanah. Dan manfaat tanah lainnya adalah tempat menyimpan mineral atau air. Nah, air itu adalah suatu sumber kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia adik-adik. Nah, tanah itu berfungsi untuk menyimpan mineral atau air di dalamnya untuk bisa dinikmati adik-adik buat minum, buat mandi, buat mencuci. Nah, segitu pentingnya tanah buat kehidupan manusia adik-adik. Tanah juga berfungsi sebagai tempat untuk bertani, untuk bekerja, di mana ladang-ladang menanam tanaman, petani menanam padi. Nah, begitu pentingnya kan tanah bagi kehidupan manusia adik-adik. Sarapan yang tadi adik-adik makan dan minum juga berasal dari tanah. Nah, kalau misalnya yang makan bubur, yang makan nasi goreng, itu berasal dari tumbuhan yang disebut padi. Nah, kalau yang adik-adik sarapannya roti atau sereal, itu terbuat dari tepung gandum. Dan tepung gandum itu terbuat dari tanaman gandum. Susu, kalau susu kan bukan dari tanaman Keica. Ya, susu bukan dari tanaman adik-adik, tapi manfaat tanaman juga berfungsi menghasilkan susu. Caranya gimana? Susu berasal dari apa adik-adik? Hewan sapi. Nah, hewan sapi memakan makanan yang berasal dari tanaman, yaitu memakan rumput. Sehingga hewan sapi menghasilkan susu yang adik-adik makan bersama dengan sereal atau yang adik-adik minum setiap hari. Untuk itu, tanah sangat penting manfaatnya bagi kehidupan manusia. Nah, adik-adik, sekarang Kak Eca mau menunjukkan manfaat dari tanah. Manfaat tanah bukan hanya untuk tanaman saja adik-adik, tapi juga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya, seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ini hinggap di atas tanaman yang tumbuh di atas tanah. Jadi bukan cuma buat menanam tanaman saja ya manfaat tanah. Nah, untuk manfaat tanah selanjutnya bisa kita lihat dari tumbuhan nangka ini adik-adik. Tumbuhan nangka ini kalau sudah matang, buahnya bisa kita nikmati loh adik-adik. Nah, enak kan adik-adik? Selanjutnya jeruk, tapi ini pohon jeruk yang untuk memasak ya adik-adik, bumbu masak yang biasa dipakai mama untuk memasak di dapur. Selanjutnya ada pohon pisang yang adik-adik suka makan buahnya, pohon pisang, tapi ini belum ada buahnya adik-adik. Next, ada juga tumbuhan pepaya. Nih, ada buahnya adik-adik, tapi masih kecil. Kalau pepaya sudah besar dan warnanya berubah menjadi kuning, bisa dinikmati. Samping pohon pepaya, ada tumbuhan tanaman cabai yang biasa dipakai mama untuk memasak di dapur nih. Cabainya. Next, ada tumbuhan nih, pohon mangga. Pohon mangga ada buahnya tuh adik-adik, tapi masih berbunga. Masih berbunga. Nanti kalau tanaman mangganya sudah berbuah besar, bisa juga dimakan adik-adik. Selanjutnya ada pohon ubi adik-adik. Nih buah ubi. Namanya pohon ubi rambat adik-adik. Tapi di dalam tanah ada juga ubinya bertumbuh. Nah, yang terakhir nih, ada tanaman daun pandan. Daun pandan ini biasa digunakan mama juga untuk memasak di dapur.
Nah, itu sebagian besar tanaman yang bisa dinikmati oleh manusia. Enak ya adik-adik kalau kita menanam dan kita bisa menikmati hasilnya. Nah, adik-adik gimana setelah tadi kita melihat salah satu manfaat tanah, yaitu menanam tanaman yang menghasilkan buah, yang buahnya bisa kita makan. Bersyukur sekali ya, karena Tuhan Yesus telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Salah satunya yaitu tanah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus atas tanah yang diciptakannya. Mengucap syukur yang bisa adik-adik lakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan sebagai bentuk rasa syukur kita untuk memelihara tanah yang Tuhan ciptakan. Nih, Keca mau tunjukin beberapa hal yang bisa adik-adik lakukan. Nanti kalau buang ke tempat sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan sedotan plastik dan menggantinya menggunakan sedotan stainless. Nah, yang kedua, adik-adik bisa membawa makanan menggunakan tempat makan. Jadi jangan menggunakan wadah-wadah plastik lainnya yang langsung dibuang ya adik-adik. Nah, yang terakhir, adik-adik bisa membawa tas kain ketika adik-adik berbelanja ke minimarket. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya ketika adik-adik terlalu memakai barang-barang yang terbuat dari plastik, sedotan maupun kantong plastik, itu menyebabkan pencemaran lingkungan, membuat kerusakan pada tanah. Karena barang-barang yang terbuat dari plastik itu terurainya di dalam tanah membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Bayangkan adik-adik, 10 sampai 15 tahun sedotan ini tertanam di dalam tanah dan tidak hancur, membuat kerusakan pada tanah sehingga tanah nantinya tidak bisa ditanami tanaman dan tanaman tersebut tidak bisa subur. Oleh karena itu, mari kita memulai dari diri sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Maka dari itu, kita harus ikut melestarikan dan menjaga serta merawat kebersihan tanah adik-adik. Jangan membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Dengan demikian, kita ikut merawat kehidupan tanah dan memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 58, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung, di lembah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, tolong berkati gereja kami ya Tuhan, dan yang paling terutama Pelkat PA ya Tuhan, semoga terhindar dari COVID-19 ya Tuhan, dan juga berkati orang-orang sakit ya Tuhan, berkati juga makanan, obat-obatan dan minuman ya Tuhan. Tuhan Yesus, dan juga berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan juga berkati Pak Jokowi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya.
boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati persembahan yang telah terkumpul sehingga dapat berguna bagi pelayanan di tengah sesama dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kakak akan menyampaikan warta singkat Pelkat PA Minggu 25 Juli 2021. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Kami pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Marturia mengucapkan terima kasih kepada Kak Eca yang telah melayani pelayanan firman di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Eca beserta dengan keluarga. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Kak Vina Wairata yang telah menjadi pelayan liturgus di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Vina beserta dengan keluarga. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada adik-adik yang telah menjadi pendoa di dalam IMPA pada pagi hari ini, yaitu adik Elo Aura dan adik Bianca Rampengan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik sekalian. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada mama papa di rumah yang senantiasa semangat untuk menemani adik-adik dalam beribadah di IMPA. Tuhan Yesus memberkati mama papa sekalian. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Kami seluruh pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Marturia mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada seluruh adik-adik layan maupun kakak layan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta singkat Pelkat PA GPIB Marturia pada pagi hari ini. Untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat ya dan senantiasa menjaga kesehatan. Sampai bertemu di dalam IMPA minggu depan. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.